Waalaikumsalam. Kita mau mulai pembelajaran kita pada hari ini. Kita awali dengan berdoa. Siapa yang pimpin kita dalam doa? Baik, guru dan teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Allah Bapa yang bertata dan berada di surga, syukur kami panjatkan saudara Bapa hingga pada pagi hari ini kami dapat murid. Amin. Siapa yang belum hadir hari ini? Semua hadir di sini. Semua hadir? Ya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai bentuk dan kedaulatan negara. Bentuk dan kedaulatan negara. Tujuan pembelajaran yang kita bahas pada hari ini yaitu pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan kedaulatan negara dan negara Indonesia dan hubungannya dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita yaitu menunjukkan sikap syukur terjaganya negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat sebagai bentuk dari anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran kita yaitu mempraktekkan perilaku taat hukum dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang sebelum kita masuk menjelaskan mengenai bentuk dan kedaulatan negara, mari kita menyanyikan lagu wajib secara bersama-sama. Ibu undang untuk berdiri sebentar.
Ya Pak, sebelum kita menjelaskan mengenai bentuk dan kedaulatan negara, tentu dalam hal ini kita mesti mengerti yang namanya kedaulatan. Kedaulatan, pernah mendengar kata kedaulatan? Apa yang disebut dengan kedaulatan? Kedaulatan. Kekuasaan tertinggi. Nah, kedaulatan ini berasal dari kata daulat. Berasal dari kata dari bahasa apa? Dari bahasa Arab. Disitulah kata daulah yang artinya kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedaulatan tertinggi. Negara menentukan peraturannya sendiri. Itulah kedaulatan. Terkait dengan atau hubungannya dengan undang-undang dasar. Kedaulatan ini ditegaskan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Sedangkan bentuk dan kedaulatan, bentuk dan bentuk pemerintahan diatur di dalam pasal 1 ayat 1. Bentuk negara Indonesia menurut pasal 1 ayat 1 apa bentuknya? Bentuk negara kesatuan. Bentuk pemerintahannya yaitu bentuk republik. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana Pancasila. Ada kedudukan Pancasila yang utama di negara kita Indonesia itu sebagai apa? Sebagai dasar negara. Itu kedudukan dan fungsi utama Pancasila. Siapa yang bisa menyebutkan fungsi-fungsi Pancasila di negara kita Indonesia? Iya, Sintel. Pertama, sebagai dasar negara. Kedua, pandangan hidup bangsa. Ketiga, sebagai sumber dari segala hukum. Keempat, kepribadian bangsa. Kelima, sebagai cita-cita dan ideal bangsa. Ya, itulah fungsi Pancasila di negara kita Indonesia. Nah, di sini kita mempelajari judul pembelajaran kita pada hari ini tadi yaitu bentuk dan kedaulatan negara Indonesia. Di sini sudah ditentukan, dijelaskan yang dimaksud dengan negara kesatuan. Apa arti negara kesatuan? Ada beberapa para ahli yang mengusulkan pada saat itu bagaimana bentuk negara Indonesia sebelum ditetapkan menjadi negara kesatuan. Ada beberapa para ahli, siapa pejuang-pejuang Indonesia yang memberikan pendapat mengenai bentuk negara Indonesia. Siapa saja mereka? Siapa? Soekarno, Iya. Hatta, Iya. juga yang Muhammad Yang. Menurut Muhammad Hatta, bagaimana usulan bentuk negara Indonesia? Siapa yang bisa? Iya, Sigera. baik. Untuk pertama, Soekarno memberi usulan bahwa negara Indonesia cocok menggunakan atau cocok sebagai negara kesatuan. Namun Muhammad Hatta berkata bahwa
Untuk menandakan bahwa dengan integral adalah pilihan yang tepat. Iya, itulah usulan-usulan para pejuang-pejuang yang mendirikan bangsa Indonesia pada saat itu mengusulkan. Dan sampai saat ini kita menganut bentuk negara apa? Bentuk negara kesatuan. Bentuk pemerintahan kita apa? Republik. Itu pemerintahan republik. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan pemerintahan republik? Pemerintahan republik. Siapa yang bisa? Iya, si Kira. Pemerintahan republik adalah kekuasaan tertinggi pada negara adalah presiden. Iya. Atau pemegang tertinggi kekuasaan pada negara Indonesia adalah seorang presiden. Itulah bentuk pemerintah. Sistem politik di mana kepala negara dipilih langsung oleh rakyat. Karena kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat. Itulah bentuk pemerintahan secara republik. Kedudukan sebagai kepala pemerintahan dipegang oleh siapa? Presiden. Lain kalau ada negara yang menganut bentuk pemerintahan secara monarki, presidennya dipilih oleh perdana menteri dan perdana menteri yang menjadi kepala pemerintah. Itulah bedanya negara monarki dan negara kesatuan Republik Indonesia. Di negara kita kesatuan Republik Indonesia, sebelumnya kita sudah membaca mengenai bagaimana terbentuknya RIS di negara kita Indonesia. Sudah pernah mentorehkan sejarah. Sejarah ini sudah pernah dialami oleh bangsa Indonesia, bahwa sudah pernah menganut bentuk negara Republik Indonesia Serikat. Pertanyaan tadi, mengapa segala bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat? Apa gejolak yang terjadi di negara kita? Iya, si Clara. Nah, jadi setelah perjanjian KMB, Indonesia resmi menjadi Republik Indonesia Serikat. Lalu hal ini menjadikan Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari dunia internasional. Lalu gejolak yang terjadi di tanah air, yaitu di mana wilayah kesatuan Indonesia ini terpecah-pecah dan memudahkan sekutu menyerang wilayah Indonesia yang telah dinyatakan merdeka sebelumnya, sehingga terjadi pemberontakan. Iya, terima kasih Clara. Tepuk tangan untuk Clara. Setelah pemberlakuan bentuk negara Republik Indonesia Serikat, maka yang terjadi di negara kita ini adalah terjadi pemberontakan di berbagai daerah karena sekutu dengan mudah memecah belah yang sangat beragam masyarakat di Indonesia. Banyak terdapat keberagaman. Apa contoh keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Suku, daerah, itulah perbedaan. Makanya sekutu dengan mudah memecah belah bangsa Indonesia sehingga terjadilah namanya pemberontakan. Maka bentuk negara Republik Indonesia Serikat tidak lama kita jalankan di negara kita. Ada berapa
bulan kita jalani? Sekitar 8 bulan. Tanggal berapa ditutup pembubaran daripada Republik Indonesia Serikat? Bagus, bagus. Ya, baik. Pertanyaan yang kedua. Tadi ada pejuang yang namanya, siapa yang mengusulkan tadi bahwa negara Indonesia cocoknya menjadi negara federal? Nah, setelah dipikir-pikir, mengapa di negara kita tidak cocok yang namanya bentuk negara federal? Iya, si Kesha. Karena Indonesia adalah negara berkedaulatan tunggal dan punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, serta Pancasila sebagai dasar undang-undang tahun 1945 sebagai landasan konstitusi atau hukum. Iya. Itulah mengapa bentuk negara federal itu tidak cocok dengan negara masyarakat Indonesia, karena kita terdapat perbedaan yang begitu beragam. Apalagi kita ada semboyan yang menyatakan Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika? Beda-beda tapi tetap satu. Walaupun terdapat perbedaan, tapi kita satu tujuan, mempertahankan kesatuan Republik Indonesia. Ada lagi pertanyaan? Iya, silakan Theo. Baik, tadi kan Bu menurut penjelasan tadi kan Bu dikatakan bahwa negara kita ini memiliki sistem negara, yaitu negara kesatuan. Pertanyaan saya Bu, kan sekarang ini sedang heboh-hebohnya di mana di Papua terdapat namanya komplotan KKB yang menolak atau ingin berpisah dari Indonesia. Iya. Berarti Bu, negara kesatuan ini belum mencerminkan negara Indonesia karena tidak dapat mencakup seluruh hati warga negara Indonesia untuk menciptakan negara kesatuan. Bagaimana menurut Ibu terhadap? Iya, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus kan. Mungkin ini dengan dilihat di TV, mengapa timbul pertanyaan dalam pikiran kita? Ini negara kesatuan sudah menjamin kehidupan bangsanya, tapi tetap juga ada yang memberontak di dalam negara kesatuan, ingin memisahkan diri dari negara kesatuan, seperti yang terjadi di Papua. Pertanyaan si Theo. Nah, ini terjadi karena mereka ingin merdeka, ingin membangun suatu negara. Makanya mereka mau memisahkan diri dengan Indonesia. Mereka yakin bahwa mereka sudah bisa membentuk negara. Sementara syarat-syarat membentuk negara tadi belum terpenuhi. Di mana wilayahnya harus ada. Papua menuntut seperti itu, tapi syarat-syarat masih belum terpenuhi. Harus adanya kurang penduduknya kalau dibentuk satu negara di sana, dan adanya pemerintah yang berdaulat. Mereka mau mendirikan suatu negara, mereka mau memiliki satu presiden dan pemerintahan. Kenapa terjadi sedemikian? Karena kembali kepada keinginan orangnya, kesadaran orangnya. Dia mau tidak mempertahankan negara kesatuan atau tidak. Begitu kesadaran diri sendiri. Itu tadi tugas kita, bukan hanya tugas tentara nasional Indonesia, tapi tugas kita sebagai masyarakat. Jangan dari kita membuat kericuhan, menimbulkan kericuhan, biar orang banyak dapat terimbas dengan kelakuan kita. Begitu Theo, sudah dimengerti? Oke, terima kasih lagi.
Pertanyaan? Misal ada? Antara iya dan tidak. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akan membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 8 orang satu kelompok. Silakan membentuk kelompok dengan tertib, tidak mengeluarkan bunyi kursi kalau digeser. Disilakan. Baik, di sini Ibu sudah menyiapkan tugas setiap kelompok. Setiap kelompok tugasnya berbeda-beda. Di sini ada petunjuk. Ini adalah kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok. Oke? Baik, di sini Ibu bagi, tolong dibagi. Indonesia tanah airku. Oke, sudah kami kita sudah selesai waktunya diskusi. Sekarang kita presentasi. Selamat pagi teman-teman semua. Baik, kami dari kelompok 3. Perkenalkan kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai tahapan dalam pemilihan OSIS. Pertama dulu tahapan dalam pemilihan OSIS yaitu pertama penentuan paket. Dalam hal itu setiap kelas pastinya akan memberikan calon mereka untuk mengikuti tahapan tersebut dan nantinya akan dilaksanakan yang namanya voting, di mana 4 calon yang contohnya calon ketua yang memiliki lebih banyak voting akan masuk ke tahapan berikutnya. Kemudian tahapan kedua yaitu namanya penentuan visi dan misi. Penentuan visi misi ini diadakan oleh paket itu sendiri. Jangan mengarah ada pertanyaan dari kelompok 4. Nah, setelah teman-teman menyampaikan visi misi, nah saya mau dari paket 4 mau bertanya, apa hal yang mendukung teman-teman bahwa teman-teman layak untuk menjadi calon pengurus OSIS? Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Gerald. Baik, pertanyaannya tadi, apa yang membuat kalian yakin dan menurut kalian layak untuk menjadi pengurus OSIS? Pertama dulu, yang membuat kami yakin menjadi pengurus OSIS itu yaitu keyakinan kami untuk menjadi namanya yaitu niat. Tidak mungkin kami berdiri di sini tanpanya ada niat. Kalau kami tidak berdiri di sini tanpa niat, maka kami tidak bisa dikatakan sebagai pengurus OSIS yang sesuai dan layak menjadi pengurus OSIS. Kedua yaitu pengalaman. Pengalaman ini pastinya setiap orang memiliki pengalaman. Contohnya ada teman kita yang bisa menjadi bendahara di sini karena dia sudah studi dari SD, mengelola uang dan juga sudah mengetahui tentang
berbiaya-biaya. Kemudian ada juga yang sudah berpengalaman terhadap bagian sekretariat, karena dia memiliki pengalaman dalam mengurus surat-surat maupun data-data. Kemudian yang membuat kami yakin yaitu karena kami dipilih oleh siswa-siswa, karena ada yang tadinya namanya itu tahapan yang pertama kali dikatakan yaitu penentuan paket. Di situ kan ada namanya proses voting, di mana ditentukan ketua yang layak atau tidak. Jadi itu yang membuat kami, menurut kami pantas menjadi calon masuk kegiatan. Apa ada lagi? Kalau ada pertanyaan silakan. Ada lagi dari kelompok praktis? Apakah kalian yakin dengan visi misi tersebut? Jangan meyakinkan semua siswa di budaya sampai dengan satu ini mau dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang kalian oleh Susa. Pertanyaannya tadi, apakah kalian yakin visi dan misi kalian itu dapat menarik perhatian siswa? Oke, menurut kami pastinya kami yakin, karena tidak mungkin kami memberikan visi misi itu jika tidak sesuai dengan keinginan siswa-siswi. Karena kan tidak mungkin visi misi kami ini bertolak belakang dengan keinginan dan juga kemauan siswa. Dan yang membuat kami yakin bahwa kami akan dipilih karena visi misi ini yaitu pertama, misi kami ada yang berbeda, yaitu virtual. Pembentukan virtual ini sebelumnya tidak dilaksanakan, dan pembentukan virtual ini salah satu ide yang sangat sesuai dengan siswa, karena di sini nanti siswa akan lebih memperdalam materi, berbeda dengan ekskul. Ekskul kan biasanya hanya siswa-siswa yang sudah berpengalaman dan sudah mengetahui tentang alat itu yang akan dimasukkan ke ekskul. Sedangkan di pembentukan virtual, di situ siswa-siswa yang dasar pun bisa dididik. Bisa Baik model, saya jadi mengapa kami tahu visi misi kami ini disukai oleh para siswa. Pertama yang paling penting, kami juga siswa di sekolah ini, jadi kami tahu apa yang disukai dengan teman sederajat kami, baik itu kelas ataupun adik kelas maupun sederajat. Yang kedua yaitu mempertimbangkan program-program sebelumnya, karena kami mau mencalon, kami pasti mempertimbangkan program-program dan mengumpulkan rencana-rencana untuk sukses dalam pemilihan posisi ini. Yang ketiga, kami mendengarkan aspirasi-aspirasi dari siswi lain tentang program-program yang mungkin masih belum dilaksanakan dan kurang usia. Terima kasih Nobela. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, sekarang kami menutup diskusi. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan kami satu semua teman-teman, Kesempatan yang sudah ditampilkan oleh kelompok 3 sekarang kita tampilkan
ditutup. Baik, selamat siang dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang tahapan pemilihan ketua OSIS. Nah, sebelum itu kita akan membahas tentang tahapan awalnya, yaitu setiap kelas memilih perwakilan mereka sebanyak 2 orang. Kemudian perwakilan tersebut akan divote apakah mereka layak menjadi bakal calon pengurus OSIS. Kemudian setelah dipilih apakah mereka layak menjadi bakal calon, maka terjadilah pembuatan paket 1, 2, 3, dan juga 4. Kemudian setelah penentuan paket, maka setiap paket akan membuat visi-misi maupun slogan mereka sendiri. Setelah mereka membuat tersebut, selama beberapa hari, maka akan terjadilah masa kampanye, di mana setiap paket mempromosikan paket mereka supaya mereka dapat dipilih oleh seluruh siswa yang lain. Setelah masa kampanye, maka akan terjadilah masa debat, di mana setiap paket akan saling memberikan pertanyaan dan juga setelah masa debat akan terjadinya masa tenang atau tidak boleh terjadinya kampanye seperti penawaran. Kamu harus memilih paket kamu. Kemudian yang terakhir adalah masa pemilihan, di mana setiap siswa dapat memilih paket yang mau mereka pilih yang akan menjadi pengurus OSIS mereka. Nah, kami dari kelompok 4 akan menampilkan dua tahapan pemilihan pengurus OSIS, yaitu masa kampanye dan juga masa debat. Nah, untuk masa debat ini kami akan bekerja sama kepada paket 3 untuk memberikan pertanyaan kepada kami. Baik, mulai dari visi kami. Kami paket 4 akan menjadi perpanjangan tangan dari sekolah untuk membentuk siswa-siswi yang berkarakter, kreatif, berakhlak mulia, dan berkualitas yang unggul dalam akademik maupun non-akademik. Dan untuk mendukung visi kami, pertama, 1, kami harus merealisasikan sekolah anti bully. Kemudian, menjalankan ekstrakurikuler di berbagai bidang. Ketiga, mengembangkan nilai luhur Pancasila pada setiap peserta didik. 4, melaksanakan sosialisasi di berbagai bidang. 5, mendukung pelaksanaan dari dan terakhir merealisasikan sistem merdeka belajar. Setelah masa kampanye, maka akan muncullah masa debat. Kami mempersilakan kepada sebelum masa debat, kami dari paket 4 akan menampilkan nilai kami. Kami dari calon OSIS eksekutif paket 4, ayo dong pilih kami. Kalau lo punya suara, paket kami bukan paket bercundang, tapi siap membuktikan kalau kami emang layak. Baik, itulah penyampaian visi dan misi kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Baik, untuk kelompok ini memberikan membacakan penilaian. Baik, kami dari kelompok 3 akan memberikan kelompok 2 akan memberikan tanggapan kami mengenai tahapan pemilihan OSIS yang telah disampaikan oleh teman-teman kelompok 3 dan kelompok 4. Untuk kelompok 3 penjelasannya sudah bagus dan penjelasan visi dan misi sudah baik dan jelas. Namun saran kami
agar yang mempresentasikan suaranya lebih pelan lagi agar dapat didengar dengan jelas. Dalam ketenangan dalam penyampaian visi sudah baik, semangat ada dan ditunjukkan selama masa presentasi. Kreatifan cukup baik, namun perlu perbaikan dalam hal kekompakan. Dalam pemberian tanggapan teman-teman kelompok 3 sudah baik, dan agar kedepannya diskusi untuk menjawab pertanyaan sebaiknya melibatkan seluruh anggota agar dapat menciptakan agar dapat menunjukkan bahwa teman-teman semua memiliki sifat kekompakan yang baik. Oke, untuk kelompok 4, penjelasan dari teman-teman kelompok 4 sudah baik, jelas. Ketenangan dalam penyampaian visi baik, sudah terlihat, serta ditunjukkan juga adanya semangat, serta kekreatifan dalam pembuatan untuk oke, demikian saja penilaian dari kami. Kalau ada kata yang salah saya mohon maaf. Sekarang kita ambil kesimpulan diskusi kita pada hari ini. Bagaimana kesimpulan kita pada hari ini? Artinya kedaulatan di negara kita Indonesia ini dipegang oleh rakyat. Seperti yang kita laksanakan sekarang ini, itulah perilaku yang dilaksanakan di negara Indonesia tentang kedaulatan. Atau ada kesimpulan yang lain untuk menyampaikan kegiatan selama pembelajaran kita? Ya, itulah makna daripada kedaulatan di negara Indonesia. Rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan. Baik, minggu depan ada tugasnya ada di halaman 41. Minggu depan akan dilaksanakan, dan selanjutnya Ibu mau tanya, bagaimana perasaannya setelah mempelajari mengenai mempraktekkan tentang kedaulatan? Senang? Untuk pertemuan saat ini kita tutup sampai